Saya share screen dulu ya, teman-teman. Kelihatan? Ini share screen saya kelihatan? Halo, halo, teman-teman bisa dikasih? Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Ram. Sip, sip. Kelihatan. Oke. Jadi, apa sih sebenarnya program? Nah, salah satu yang menjadi program di Kewirausahaan Kampus Merdeka itu adalah program yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, kenapa sih ada KIBM? Namanya mirip-mirip dengan program yang sebelumnya, yaitu KBMI. Nah, karena itu memang tujuannya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya program agar mahasiswa di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi, dapat meningkatkan inovasi dan di bidang bisnis dan teknologi. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung di-unmute. Langsung aja kita diskusi langsung, karena ini sudah saya setting. Teman-teman bisa unmute langsung sendiri. Oke. Next. Nah, ini perbedaan antara program KIBM dan KBMI. KIBM yang sebelumnya sudah pernah diadakan adalah KBMI. Nah, untuk program KIBM ini perbedaannya adalah bisa diikuti oleh sarjana, diploma, serta disabilitas. Selanjutnya tentang agenda pelaksanaan kegiatan KIBM mulai dari sosialisasi, pendaftaran peserta, pelaksanaan, nanti juga ada pendampingan Monef, terus ada kalau teman-teman yang berkesempatan lolos nanti bisa juga untuk ikut konsultasi HKI dari produk atau jasa yang teman-teman nanti usulkan. Dan terakhir di kerangka kegiatan ini ada namanya temu investor. Nah, ini bisa menjadi ajang untuk teman-teman nantinya menyampaikan ide bisnis teman-teman kepada investor yang tentunya nanti bisa diadakan kerjasama bisnis dengan investor. Oke, bidang kegiatan KIBM itu ada untuk perguruan tinggi akademik, S1, perguruan tinggi vokasi, D3, dan program disabilitas. Nah, untuk pengusul dari program tinggi akademik, perguruan tinggi akademik untuk S1 adalah sarjana yang hanya boleh satu perguruan tinggi yang sama. Jadi pengusul ini hanya diperbolehkan dari satu perguruan tinggi yang sama, tidak boleh cross antar perguruan tinggi. Kemudian untuk jumlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa yang masih aktif tentunya ya, yang belum lulus. Next. Nah, di sini ada contoh ekivalensi untuk SKS KIBM bagi teman-teman mahasiswa yang berhasil lolos nantinya. Nah, di sini juga ada Pak Adi sebagai Kaprodi Teknik Elektro, mungkin bisa nanti disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswanya bahwasannya kalau lolos di ajang KIBM ini nanti bisa mendapatkan ekivalensi sejumlah SKS yang tertera. Nah, tapi tentunya nanti bisa didiskusikan lagi dengan dosen dan yang lainnya. Jadwal program KIBM ini dimulai dari tanggal 22 Juni
Itu adalah sosialisasi dan workshop sampai tanggal 17 Juli. Dan sekarang kita ada di tahapan, sekarang bulan Agustus, masih di tahapan pendaftaran proposal ya. Terakhir itu ditutup tanggal 19 Agustus 2020. Untuk teman-teman yang nantinya ingin mengusulkan proposal KIBM, tentunya kami akan seleksi terlebih dahulu secara internal. Dan tanggal 19 Agustus ini adalah batas akhir dari PI2B untuk mengupload proposal teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mendaftar di program KIBM, itu batas akhirnya adalah tanggal 13 Agustus. Ya, 13 Agustus dicatat ya. 13 Agustus untuk masuk ke PI2B nanti karena ada seleksi internal. Oke, selanjutnya nanti pengumumannya itu penetapannya tanggal 30 Agustus dan seterusnya. Belakang lanjut aja ya, tadi udah saya jelasin sedikit. Kegiatan, nah ini, kegiatan KIBM ini bisa mendapatkan pendanaan sebagai stimulus dalam pengembangan bisnis teman-teman. Nilainya itu cukup lumayan besar, antara 5 sampai dengan 15 juta. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman nanti mengajukan berapa juta. Terus juga di sini nanti ada konsultasi potensi HKI dari produk atau jasa yang teman-teman nanti usulkan. Dan di akhir nanti ada KIBM Award 2020 dan temu investor. Nah, pengusulan ini nanti bisa langsung diakses di ini ya, di website ini ya. kibm.kemdikbud.go.id. Nanti untuk perguruan tingginya kita sudah membuat akun perguruan tinggi, kemudian nanti mahasiswa regis secara mandiri terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tahapan regisnya. Nah, jumlah setiap perguruan tinggi ini hanya boleh maksimal mengusulkan 15 proposal di program KIBM. Jadi sebelum kita submit ke 15 proposal tersebut, tentunya akan ada seleksi internal di PI2B. Nah, ini luaran yang diharapkan dengan adanya program KIBM adalah peningkatan kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis, adanya pengembangan produk atau bisnis mahasiswa, adanya pendaftaran HKI, peningkatan pendapatan dari bisnis mahasiswa, dan lain sebagainya. Pengusul. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pengusul adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi akademik tersebut. Jumlah kelompok 3-5 anggota dan berasal dari satu perguruan tinggi, tapi boleh lintas jurusan. Misalnya jurusan teknik kimia sama teknik elektro, atau mau masukin juga teknik mesin. Jadi lintas jurusan ini sangat diizinkan ya, teman-teman. Nah, diutamakan juga pengusul itu memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 6 bulan. Ini bukan syarat utama, tapi akan mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi karena usahanya teman-teman sudah berjalan minimal 6 bulan. Kriteria penilaian nanti bisa ada dari masalah, solusi, produk dan jasa. Bobotnya di sini sudah form paparan ini bisa teman-teman download di YouTube channel atau di website PI2B. Proposal kegiatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proposal kegiatan. Apa aja sih yang ada di proposal nanti yang harus teman-teman masukkan? Di sini ada beberapa bab, istilahnya di situ ada ringkasan, masalah dan solusi atau produk jasa, sumber daya, pesaing. Nah, di sini pesaing juga harus teman-teman cantumkan. Karena nanti
Pihak reviewer akan melihat seberapa paham teman-teman dengan bisnis teman-teman dan juga siapa aja pesaingnya. Kemudian ada target, dan selanjutnya. Oke. Diminta untuk desain sebagus mungkin, tapi sebenarnya nggak perlu sebagus mungkin. Yang penting bisnisnya teman-teman itu jelas. Kalau cover ini nggak akan dinilai sama tim penilai, tapi hanya sebagai backup data untuk institusi saja. Jadi cover mungkin nanti akan disamaratakan semuanya. Nah, ringkasan. Di dalam proposal itu pasti nanti ada ringkasan. Dan ringkasan ini adalah poin pertama, poin paling penting yang akan dilihat oleh reviewer. Jadi semacam headshot-nya di sini nih, teman-teman, headshot-nya. Kalau teman-teman bikin ringkasannya itu bisa membuat reviewer paham dengan bisnis teman-teman dan jelas alasannya kenapa timbul bisnis tersebut, maka itu ada kemungkinan akan diseleksi atau dinilai lebih dalam lagi di dalam proposalnya. Tapi kalau dari ringkasannya udah nggak jelas, udah kurang menarik buat reviewer, ya kemungkinan cuman sampai di situ aja dilihatnya. Proposal dalamnya nggak akan dilihat sepertinya. Jadi pokoknya di sini ringkasan nggak usah panjang-panjang, cukup kurang lebih 500 kata atau setengah halaman A4. Yang penting jelas apa bisnisnya dan kenapa bisnis itu dipilih. Latar belakang atau alasannya. Nah, kita masuk ke bab 1 nih, masalah solusi dan produk atau jasa. Jadi di bab 1 ini nanti teman-teman cantumkan lebih detail lagi. Kalau tadi di ringkasan ini kan secara global tapi terarah maksudnya ya. Dan kalau di bab 1 ini, masalah solusi dan produk atau jasa, ini lebih rinci teman-teman jelaskan. Nah, mulai dari permasalahannya apa? Nah, tiba-tiba kenapa ada bisnis itu? Masalahnya apa? Terus solusinya gimana? Produknya apa yang teman-teman tawarkan? Keunggulan dari satu ini cukup 1-2 halaman. Sumber daya. Nah, di sini ada bahan baku, alat bantu, dan tim bisnis. Di bahan baku ini nanti teman-teman cantumkan bahan baku secara detail. Bahan baku secara detail dari produk yang nanti teman-teman tentukan. Kemudian ada alat bantu. Alat bantu di sini alat yang digunakan untuk produk atau jasa tersebut apa aja nih teman-teman. Nah, alat bantu ini yang udah teman-teman punya tuh sebutkan aja, dan yang belum punya atau nantinya akan dibutuhkan itu juga harus disebutkan, karena nanti ada pengadaan alat bantu yang bisa teman-teman masukkan. Jadi dalam proposal ini bisa teman-teman tambahkan kira-kira perlu beli apa sih? Nah, perlu beli alat apa sih untuk supaya bisnisnya teman-teman makin berkembang lagi khusus. Lalu di bagian tim bisnis ini nanti jelaskan keahliannya apa saja, job desk-nya apa saja, dan di tim bisnis ini juga ada mitra bisnis ya. Mitra bisnis ini dibolehkan dalam satu tim bisnis, dibolehkan. Tapi jangan semua produk atau jasa itu dikerjakan oleh mitra. Jadi mitra ini misalkan hanya mengerjakan spesifik aja apa yang kira-kira tidak bisa dilakukan tim, tapi perlu bantuan mitra nih kira-kira apa. Kemudian kita masuk ke bab 3 tentang pesaing dan pesaing ini teman-teman juga wajib mengetahui pesaing dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan tuh apa saja, siapa saja, serta keunggulan dan kelemahan dari si pesaing ini juga harus teman-teman ketahui. Misalnya pesaing A punya keunggulan apa, nah dia punya kelemahan apa, jadi
teman-teman harus menganalisis keunggulan dan kelemahan dari pesaing. Target pelanggan dan ketersediaan pasar, bab 4. Nah, ke dalam target pelanggan, kira-kira yang menjadi target pelanggan siapa saja dan kenapa mereka bisa jadi target pelanggan. Jadi, teman-teman harus mengetahui nih, kenapa sih golongan atau kelompok tersebut jadi target pelanggannya teman-teman. Nah, ini harus kuat juga karena nantinya target pelanggan ini yang akan membuat si produk ini laku di pasaran ya. Ketersediaan pasarnya juga bagaimana, kelompok target tersebut apakah banyak tersebar ataukah hanya sedikit saja. Kemudian masuk ke strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Nah, di bab 5 ini ada strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Ini rencana teman-teman nanti memasarkannya seperti apa, dan bagi yang bisnisnya sudah berjalan minimal 6 bulan, ini disebutkan saja, dijelaskan saja, sudah melakukan apa saja dalam proses pemasaran, misalnya melalui door-to-door atau yang lainnya. Jadi, strategi pemasaran ini yang bagi yang sudah berjalan bisnisnya bisa dijelaskan, disebutkan sudah melakukan apa saja ya. Nanti disertakan bukti-buktinya juga. Kemudian di bisnis model. Nah, bisnis model ini saya kira semua sudah paham ya. Di kewirausahaan dasar juga sudah mendapatkan materi tentang bisnis model ini. Nah, jadi di poin 61 bisnis model kanvas itu harus dibuat, yang ada 9 blok itu. Terus di poin 6.2 ini ada milestone. Nah, milestone ini adalah rencana kegiatan teman-teman nanti per 6 bulan, bisa dibuat per 6 bulan. Misalnya rencana kegiatan 1 tahun atau 3 tahun, tapi dibuat per 6 bulan. Rencananya 6 bulan ke depan nanti mau melakukan apa saja. Apakah itu ada produksi, pemasaran, atau mengejar HKI atau lain sebagainya ya. Di milestone ini dicantumkan rencana kegiatan per 6 bulan. Bisa dibikin di tabel Excel kayak biasa. Kemudian untuk poin 6.3 adalah strategi pencapaian milestone. Nah, ini adalah target pencapaiannya dari poin sebelumnya. Jadi, kalau misalkan di poin 6.2 teman-teman mencantumkan beberapa rencana kegiatan, nah kira-kira pencapaian dari rencana kegiatan. Oke, next. Di bab 7 ada rencana pengembangan. Nah, untuk rencana pengembangan, ini adalah rencana pengembangan poin 71, rencana pengembangan bisnis 3 bulan ke depan. Nah, di poin 1 inilah yang nantinya teman-teman akan usulkan ke program KIBM ini sejumlah maksimal 15 juta. Jadi, untuk poin 7.1 ini hanya boleh maksimal pengusulan adalah 15 juta. Oke, lanjut. Nah, di bab 8 ada laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan data pengembangan. Laporan keuangan ini maksudnya bagi bisa dicantumkan bukti penjualan, transfer, atau lain sebagainya. Juga ada neraca rugi laba yang minimal 6 bulan, kalau memang sudah berjalan selama 6 bulan. Tapi kalau sudah berjalan lebih dari 6 bulan, bisa maksimal dicantumkan neraca rugi labanya selama 1 tahun ya. Maksimal 1 tahun. Lalu untuk proyeksi keuangan ini, teman-teman buat 3 tahun. Jadi proyeksi keuangan ini dibuat 3 tahun sebagai acuan untuk cash flow juga. Nah, 3 tahun ini kira-kira tahun pertama secara garis besarnya, secara kasarnya, bikin berapa unit, terus dijual berapa unit, butuh apa aja, nanti ke depannya butuh apa aja. Nah, jadi proyeksi keuangan ini adalah proyeksi kira-kira cash flow keuangan di usaha atau bisnis teman-teman itu selama 3 tahun. Dibuat selama 3 tahun.
Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang bukti-bukti pendukung, bukti-bukti atau foto-foto dokumentasi seperti produknya apa atau jasanya apa, produksinya di mana, pemasaran. Terus juga ada lampiran tentang organisasi, CV tim, dosen pendamping. Nah, nanti format-formatnya ada, akan kami sampaikan. Kemudian kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini teman-teman harus cantumkan yang tadi maksimum 15 juta, tapi harus dilihat sesuai dengan proposal kebutuhannya apa. Jangan di proposal nggak ada, tapi di dana dibutuhkan gitu. Jadi di proposal ini diceritakan juga kebutuhannya apa. Nomor pengesahan nanti ada. Nah, sekarang bagaimana cara upload proposal untuk KIBM 2020? Nah, yang pertama itu kita harus masuk ke websitenya. Websitenya ada di sini ya. Nah, ini. Ini websitenya. Ini sebentar saya nanti saya masukkan ke chat room ya. Oke. Websitenya di kibm.kemdikbud.go.id. Operator login sudah, operator kampus. Login mahasiswa. Nah, ini jadi setiap proposal pengusul yang login hanya ketua timnya saja. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara registrasi. Registrasi terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum login. Registrasi mahasiswa di sini. Perguruan tinggi tinggal dipilih aja, Institut Teknologi Indonesia. Oke. Program studi. Nah, oke, di sini ada yang mau request nggak kira-kira program studinya apa? Ayo. Nggak ada yang mau request nih. Kalau nggak ada ya saya aja deh. Isi teknik elektro. Terus nanti diisi NIM-nya berapa, nama lengkap, angkatan nanti akan muncul sendiri. Email. Nah, email ini pastikan adalah email yang aktif. Karena nanti setelah klik daftar, itu akan ada notifikasi ke email untuk login. Setelah nanti sudah berhasil, teman-teman tinggal login dengan menggunakan username dan password. Dan nanti di kolom login ini bisa dilihat kira-kira seperti apa nanti akan tampilannya. Nah, ini sekarang kita sampai di oke. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada ringkasan. Ringkasan ini bisa di copy paste dari proposal yang udah teman-teman buat. Ringkasan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, itu jangan terlalu banyak, tapi cukup singkat, padat, dan jelas. Ya. Bisnisnya apa, dan kenapa bisnis itu bisa teman-teman ciptakan. Oke? Pokoknya poin utamanya itu di ringkasan. Kalau reviewer nanti melihat ringkasan ini menarik, mereka akan lebih melihat ke dalam proposal teman-teman. Lanjut. Ya, ini pokoknya tinggal bisa di copy paste di sini dari proposal yang sudah dibuat. Ya, seperti sebelumnya ya. Oke. Bisnis model, rencana pengembangan. Dan terakhir ada upload dokumen pendukung. Laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan kebutuhan dana pengembangan ini nanti teman-teman jadikan satu file PDF yang bisa di-upload di sini. Jadi ini satu file PDF nih, pisahkan sendiri. Ini satu file PDF, upload di sini. Terus juga di sini ada foto-foto, dokumentasi, jasa produksi, dan lain sebagainya. Ini juga masukkan dalam satu PDF dan uploadnya di sini ya. Seperti itu kurang lebih cara untuk submit atau ikut program KIBM 2020.
Nah, mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi langsung. Bisa silakan teman-teman di unmute kalau mau bertanya. Mungkin saya Rama ya. Oh iya Pak Adi, silakan Pak Adi. Eh, ini berarti nanti mahasiswa yang ikut itu wajib sudah punya bisnis yang berjalan 6 bulan ya. Ya Pak, diutamakan peserta yang ikut program KIBM ini yang bisnisnya sudah berjalan minimal 6 bulan. Tapi pun belum menjalankan, ya itu tidak apa-apa. Nanti kita coba yang sudah berjalan bisa mendapatkan nilai lebih karena dia sudah menunjukkan kesungguhannya, kegigihannya untuk berusaha berbisnis. Seperti itu, Pak. Iya. Tapi peluang menangnya kemungkinan kecil ya kalau belum punya atau belum berjalan bisnisnya gitu ya. Sudah berjalan bisnisnya. Ya. Jadi dipilih nanti yang sudah benar-benar sudah jalan kan ya. Tapi nanti kita dari internal akan seleksi dulu maksimal 15 proposal. Dan kalaupun 15 proposal ini teman-teman bisnisnya baru akan berjalan, tetap kita akan upload karena yang masuk 15 menurut kami terbaik akan kami upload. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, makasih Rama. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ini yang lain, ada yang ingin bertanya? Di sini ada Vanessa Wulandari. Vanessa Wulandari mau nanya nggak kira-kira? Ada juga Ilham Nugraha. Ini udah pada ngerti semua kali ya, nggak pernah nanya. Ada di sini siapa lagi nih? Maria Radika. Maria, mau nanya nggak Maria? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau begitu nggak ada pertanyaan. Jelas ya berarti ya? Penjelasannya cukup jelas kan? Cukup. Ya, pokoknya nanti untuk teman-teman yang ingin mengusulkan usahanya atau rencana usahanya bisa nanti di sini ada, sebentar ya saya masukkan dulu link untuk upload proposal ke PI2B. Sebentar ya. Gimana kali ini? Nah, ini linknya ya. Untuk upload proposal ke PI2B maksimal tanggal 13 Agustus. Karena nanti akan kami seleksi terlebih dahulu. Yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk materi paparan yang tadi saya sampaikan nanti bisa teman-teman download di YouTube channel PI2B. Ketik aja di YouTube PI2B IT Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke. Ini kalau nggak ada lagi saya tutup nih. Nggak ada lagi nih.
Rama, Oh iya Pak, kalau template proposalnya di mana tuh? proposalnya template-nya bebas aja Pak. Mas Itu ya? nanti tinggal mengikuti panduan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Ya. Kalau nggak salah udah di-share juga ya panduan tuh di Ya, udah Pak. Burani kalau nggak salah ya. Ini prodi masing-masing masuk. Ya, oke, makasih. Ya Pak di. Udah ya, nggak ada lagi nih. Oh iya, daftar hadirnya belum di-share ya. Sebentar. Ini daftar hadirnya nih karena daftar hadir. Oke, ini daftar hadir. Nah, teman-teman yang udah bergabung di acara penulisan proposal KIBM ini, nanti tolong diisi link daftar hadir yang sudah saya share ya. Itu adalah link daftar hadir workshop KIBM. Jangan lupa diisi link daftar hadirnya. Oh, sebelum, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, sebelum kita akhiri, bisa minta dibuka videonya, kita foto bersama dulu ya, biar lebih asik. Untuk mengaktifkan. Yo, yang lain mana? Silakan dibuka dulu, biar kita foto bareng dulu nih. Senyum ya, senyum ya. Lihat ke layar masing-masing. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. 3, 2. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung, berpartisipasi dalam workshop penulisan proposal KIBM 2020. Semoga teman-teman nanti yang mengusulkan bisa lolos, amin. Dan selain lolos juga bisa mendapatkan nilai di perkuliahan yang bisa auto A ya untuk beberapa SKS. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bu Mutiara.